Wes, Nior 1 unit, 2 unit. Semoga selamat sampai di tujuan. Rantaunya Minang, perdana mengarah ke rantau di Omega. Nah, kita udah masuk di kawasan Omega, Gunung Medan. Dan pastinya terkenal dengan rumah makan Omega, tempat istirahat makan minum, bus Palala, bus NPM, bus. Yang di depan sepertinya Medan Jaya ya, Pekanbaru. Yes, Medan Jaya. Wow. Semoga selamat sampai di tujuan Medan, Jakarta, Medan Jaya. Via Riau, Pekanbaru, lintas timur. Tidak ada ujungnya rantai Bukit Tinggi. Ya, keluarnya dari Kiliran jauh, dari Jalur Selatan. Sama juga dengan operasi Mastri. Di bus Minang belum ada yang arah ke rantau. Jadi di Kecamatan Pulau Punjung ini juga terdapat beberapa nagari seperti kecamatan lainnya. Di antaranya nagari Ampek Koto Pulau Punjung. Nah, di Kecamatan Pulau Punjung ini terdapat nagari Ampek Koto Pulau Punjung. Juga terdapat nagari Sikabau, nagari Sungai Dareh. Juga terdapat nagari Gunung Selasih, juga nagari Sungai Kambut, dan nagari Tebing Tinggi. Jadi ada 6 nagari di Kecamatan Pulau Punjung ini. Dan sebagian nagari ada yang kita lewati dan sebagian ada yang tidak kita lewati, karena sebagian nagari-nagari yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung ini ada yang pastinya arah di kanan atau kiri dari jalur lintas tengah Sumatera ini. Jadi yang akan kita lewati seperti nagari Ampek Koto Pulau Punjung kita lewati ya, juga nagari Sikabau dan nagari Tebing Tinggi. Jadi ada beberapa nagari yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung ini, di antaranya nagari Sikabau, nagari Sungai Dareh, nagari Ampek Koto Pulau Punjung, juga nagari Sungai Kembut, nagari Tebing Tinggi, juga nagari Sungai Dareh dan nagari Sikabau. Dan selepas Kecamatan Pulau Punjung ini nantinya kita akan mengarah ke Kecamatan ini Kamang Baru, daerah Sungai Tambang yang sudah masuk di Kabupaten Sijunjung. Jadi dari Sungai Rumbai hingga ke Bukit Tinggi ada banyak kecamatan yang kita lewati hingga dan puluhan nagari yang kita lewati ya. Dengan makan waktu kurang lebih 7 jam dengan kilometer 250 kilo. Bus Minang belum ada yang ke rantau. Saya ingatkan ya, belum ada yang ke rantau. Kita bisa pastikan. Karena kita berangkat pukul 12.30 tadi di Sungai Rumbai. Artinya pukul 12.30 biasanya bisa dipastikan belum ada masuk ini yang mengarah ke rantau. Ya paling tidak yang udah masuk ke rantau paling nyampe di Omega baru seperti NPM atau ANS yang baru masuk di rumah makannya.
Kalau yang arah dari rantau udah banyak, udah rata-rata semua. Memang akhir-akhir ini bus yang dari rantau cepat masuk Minang. Tadi pukul 9 aja udah ada yang masuk ini, Kiliran Jauh, Palala. 9 pagi, berarti masuk Payakumbuh udah sekitaran pukul 2 siang udah masuk gitu. Cepat. Jadi sewa bisa sampai siang di ini kampung ya. Ya paling bus yang ke rantau masih di Omega seperti Palala atau NPM. Kita menjelang ini Masjid Agung, Masjid Dharmasaraya. Masjid Dharmasaraya di jalur 2. Ini sepertinya ada bus yang arah ke rantau 1 unit nih. Oh bukan ya, belum. Jadi artinya bus yang ke rantau belum ada yang terpantau ke rantau. Bus kita tepat di kawasan Masjid Dharmasaraya, Masjid unik, Masjid langka, Masjid yang sangat ini luar biasa indah, juga viral baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Ini Masjid Dharmasaraya yang di sebelah kiri. Bangunannya unik, pekarangannya luas, ada terminal juga, ada taman juga, dan banyak fasilitas yang bisa kita temui di kawasan Masjid Dharmasaraya. Rekan-rekan bisa kunjungi dan lihat penampakannya jika ingin melihat ke lokasi tersebut. Posisinya tepat di Kecamatan Pulau Punjung, di lintas tengah Sumatera. Masjid Dharmasaraya kita tinggalkan dan kita akan mengarah ke Umega, Gunung Medan. Dari sini terlihat puncak Gunung Medan yang di sebelah kiri. Ya, Gunung Medan ini ada sejarahnya juga, dulu ada raja-raja juga ya. Tapi kita kurang-kurang lupa-lupa ingat sejarahnya. Di depan ada beberapa truk, di belakang kosong ada 1 unit mobil pribadi. So terus awas lubang. Nah ini puncak Gunung Medan yang di sebelah kiri. Ada objek wisata di atas tuh rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang mau ke puncak Gunung Medan ini bisa naik. Busnya nggak jauh dari sini jalan. Masuk kanan. Nah, kita udah masuk di kawasan Umega, Gunung Medan. Dan pastinya terkenal dengan rumah makan Umega, tempat istirahat makan minum, bus Palala, bus NPM, bus apalagi tuh, Yuanda Prima. Juga Gumarang Jaya juga di Umega ya, juga istirahat makannya. Baik itu istirahat makan yang istirahat perdana arah ke rantau, dan makan istirahat terakhir arah dari rantau. Jadi awal dan akhir perdana dan penutup ke rantau, istirahat makan perdana di Umega, dan jika dari rantau ke kampung makan istirahat terakhir penutup di Umega juga. Ya paling sekitaran 1 kilo dari sini rumah makan Umega. Di sana nanti kita bisa lihat bus yang mengarah ke rantau udah ada masuk di rumah makan Umega. Di sini kita hati-hati karena di sini ada beberapa lubang ya. Nah ini lubang ya, rekan, hati-hati. Jadi mana yang mau duluan aja dulu.
bergelombang ya. Ini truk batu bara ya. Cuaca sangat panas di Dharmasraya, tepatnya di Umega, Gunung Medan, lintas tengah Sumatera. Ini ada beberapa truk juga yang lagi istirahat. Jadi di lintas tengah Sumatera ini tidak luput dari truk. 2 kontainer. Menjelang Mega rumah makan. Nah, ini truk lagi. Yuk masuk kanan. Masuk kanan terus. Kiri, kiri. Tengok dulu. Kanan. Kiri. Belok kanan ke Stiung. Tahan dulu, miring aja dulu. Avanza masuk apa tuh Kenya. Ada truk di depan. Truk lagi. Ada ribuan truk yang melintas di lintas tengah. Itu yang arah ke Jawa maupun yang arah ke Padang atau ke Medan, ataupun yang arah ke Pekanbaru. Nah, kita udah masuk di Umega. Di sebelah kanan rumah makan Travel, baik itu Travel Sungai Rumbai Bukit Tinggi Padang, Jambi Padang, Jambi Bukit Tinggi, Bangko Jambi, Bangko Bukit Tinggi. Nah, ini ada bus perdana yang mengarah ke rantau. Atau ini Mior, sepertinya Mior yang pernah kita lihat. Perdana mengarah ke rantau, Mior. Yes, Mior, 1 unit, 2 unit. Semoga selamat sampai di tujuan. Rantaunya Minang, perdana mengarah ke rantau di Umega, Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Dan pastinya ada puluhan lagi. Kita masuk. 2 unit udah mengarah ke rantau Mior dari Payakumbuh Mutia. Rumah makan Umega di sebelah kanan, kurang lebih 100 meter. Kita lihat ada beberapa bus yang udah masuk. Yang pasti ada MPM, apalagi itu Hyundai nggak berangkat sepertinya. MPM 2 unit, Mior 2 unit, 1 unit, dan Palala 1 unit. Jadi ada 4 unit dan 2 unit udah berangkat. Ya, semoga 2 unit NPM, Palala dan Mior selamat sampai di tujuan. Jadi Mior ada 3 unit yang udah mengarah ke rantau, 1 unit masih istirahat makan, 2 unit udah berangkat, dan 2 unit NPM sedang istirahat makan, dan 1 Palala istirahat makan. Kita lanjut arah ke depan. Udah berapa unit ya? 6 unit yang arah ke rantau. Dan pastinya puluhan lagi yang akan kita lihat dari sini. Ya, kecuali jika ada kendala rekaman kita tidak berfungsi. Cuman kita yakin berfungsi salah satunya. Karena arah ke depan kita aktifkan, arah ke belakang juga arah ke samping. Jadi mudah-mudahan paling tidak salah satunya aktif ya. Walaupun tidak ke semuanya. Cuman kita yakin ke semuanya karena kita udah cek tadi. Jadi ada faktor kesalahan lain.
Jadi 6 unit bus Minang udah mengarah ke Rantau. 4 unit sedang istirahat makan dan 2 unit udah mengarah ke Rantau Mayor. Di Omega Gunung Medan di Kecamatan Pulau Punjung. ANS nanti ada paling tidak ada 8 10 dan NPM baru 2 ya paling tidak ada 8 lagi atau 10 lagi. ANS dengan NPM aja udah 20 kurang lebih itu yang akan kita lihat, baru 2 NPM baru. Palala ada paling tidak ada 3 lagi atau 4 lagi, dan NPM Mutia Putermelia ada sekitaran 5 atau 6. Belum lagi Alizerah dan ini apa itu transport dan bus ini yang satunya lagi apa Sembodo. Masih banyak bus yang belum arah ke Rantau, baru ada 3 ini MPM, Palala dan Mior 3 unit, MPM 2 unit dan 1 Palala. Kita menjelang Pulau Punjung, menjelang Sikabau, Nagari Sikabau yang masih di Kecamatan Pulau Punjung. Awas tahan, ada lawan dari depan truk. So, kanan lubang. Kita ekstra hati-hati dengan lubang di lintasnya. Yes. Siang yang cerah, pukul, tengok dulu, kita tengok pukul ya, pukul atau jam 13.44 menjelang pukul 2 ya, emang udah jamnya bus melintas di Pulau Punjung, di Kecamatan Pulau Punjung ini mengarah ke Rantau, dan terpantau udah 6 unit, dan di depan terlihat 1 unit ALS dari Medan menuju Jakarta. Di bus antar lintas Sumatera seperti ALS boleh dikatakan tiap jam juga melewati jalur ini, non-stop siang malam, tidak pandang siang, tidak pandang malam atau subuh. ALS selalu aja melewati jalur ini, baik itu yang arah dari Jakarta maupun yang arah dari Medan, baik itu yang via Bukit Tinggi maupun yang via Riau atau lintas timur. Ada puluhan lagi yang akan kita lihat rekan-rekan, jadi jangan beranjak dulu, jangan alihkan channel dulu, karena kita akan melihat bus-bus yang mengarah ke Rantau dari Minang. Ada puluhan lagi ya, yang terlihat baru 6. Nah ini satu lagi masuk, Palala sepertinya ini rekan-rekan. Jadi Palala udah masuk yang kedua ini, Palala, yes. Tuh rekan-rekan, panjang punya Palala, udah 2 unit ya Palala, 2 unit Palala, 2 unit NPM, dan di depan masuk lagi. Ini sepertinya Palala lagi. Nah Palala ini rekan-rekan yang ketiga masuk menuju Rantau, semoga selamat sampai di tujuan. 3 unit Palala, 3 unit Mior, dan 2 unit NPM. Seperti yang saya bilang tadi, ada puluhan lagi yang belum terlihat ANS, ada sekitaran 10 itu yang akan kita lihat ya. Sebagian mungkin udah ada yang masuk di rumah makannya di perbatasan Sijunjung dengan Dharmasraya, dan NPM paling tidak ada 8 unit lagi, karena baru terlihat 2 unit tadi di Omega rumah makan. Jadi perjalanan kita ini sangat seru, karena kita akan terlihat jelas nyata bus-bus yang mengarah ke Rantau pada hari ini tanggal 28 Juli 2024. Jadi Dunsana Minang yang ke Rantau pada tanggal 28 ini, tepatnya pada hari Minggu Juli 2024,
pastinya akan melihat busnya di sini jika yang hari ini berangkatnya, baik itu yang naik Latur Saminang, Mutia Putri Melia, Sembodo, atau mungkin Meor, Palala, juga Mutia Putri Melia, dan banyak bus lainnya yang nanti akan kita lihat. Juga Gumarang Jaya, juga transport yang dari Padang Pariaman. Gumarang belum terlihat, ANS belum terlihat, Mutia Putri Melia belum terlihat. Transport biasanya ada 4-5 unit belum terlihat. Jadi banyak bus ya. Alizra juga belum terlihat, biasanya ada 2 atau 3 unit. Belum lagi Pangeran. Meor paling duluan ya arah ke Rantau. Tadi juga masuk Minang pukul emang cepat juga tadi. Tapi lebih duluan Palala tadi masuk. Pukul 9 udah masuk Keliren jauh. Gila ya sopirnya. Dari Rantau masuk Minang pukul 9 pagi. Berarti nyampe di Bukit Tinggi atau Pekombo siang ya. Sekitaran pukul 2 siang udah masuk Bukit Tinggi. Biasanya malam. Nah, ini ada bus lagi belum ya? Belum. Kita di depannya ada lagi, sepertinya ada Sembodo di depan. Ada sekilas seperti Sembodo, agak kayak kuning-kuningan di ujung jalan jauh. Jadi kita bisa pastikan semua bus yang ke Rantau pada hari ini kita lihat ya rekan-rekan, ada sekitaran 30-an kita rasa lebih, 30 atau 40 bus dari bus NPM, ANS, Meor, Palala, dan bus-bus lainnya, juga Mutia Putri Melia. Si Ban Mekar tadi udah penuh, kita udah sampai di Solo. Pukul 13.49 menjelang ini, menjelang pukul 3 sore. Menjelang pukul 2 sore ya. Bukan menjelang pukul 3, menjelang pukul 2. Ini jalan bergelombang sedikit. Di belakang ada bus. Sepertinya Palala Meor ya. Di belakang kita tepat. Tadi ada MPM yang udah mengarah ke Padang atau mungkin ke Bukit Tinggi, dan sekarang terlihat ada, nggak tahu ini Meor apa. Oh, Meor. Aduh, ini Meor paling ramai nih, meriah ya. Tadi pukul 9 udah masuk ini Blok Punjung juga yang arah ke Padang, Bukit Payakumbuh Mudia. Yuk, kita giring Meor di belakang. Kita di Nagari Sikabau, menjelang Simpang 4 lampu merah Sikabau. Meor di belakang mengarah ke Mudia, Payakumbuh, arah ke Limbanang. Ada 3 truk lampu merah sepertinya. Merah, kita merah dulu. Kita merah dulu. Yes, sup. Meor di belakang truk, di belakang kita ya. Tepat di Nagari Sikabau, di lintas tengah Sumatera. Belok kanan arah ke Stiung, dan belok kiri Pasar Sikabau. Namanya pada hari Senin. Di rekan-rekan yang mau jualan ke Pasar Sikabau ini besok, bukan sekarang. Kalau sekarang di Pulau Punjung. Yuk, sup. Meor di belakang, 1 unit. Tadi udah ada yang mengarah ke ini, ke Bukit Tinggi atau ke Mudia.
Ada 3 unit tadi Nior. Dan ini mungkin unit yang terakhir yang arah dari Rantau sepertinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Kecamatan Pulau Punjung ini terdapat beberapa nagari seperti nagari Ampek Koto Pulau Punjung, nagari Sekabau yang sedang kita lewati, nagari Sungai Darai tepat di hadapan kita yang akan kita lewati juga, nagari Gunung Salasih, serta nagari Sungai Kambut dan nagari Tebing Tinggi. Jadi ada 6 nagari yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Masih ada 3 nagari yang kita lewati, nagari Sekabau, Pulau Punjung, Tebing Tinggi, juga Sungai Darai. Jalan sebelah kiri ini bergelombang, mesti hati-hati. Jika lawan arus kosong, lebih baik kita ambil kanan. Nior di belakang terjebak ada beberapa truk tadi. Ya pastinya kalau udah lepas tancap gas tuh, kemudian rekan-rekan tahu Mudia lah, Mudia